Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan kita. Marilah kita bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita selalu tetap menjaga iman dan takwa kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk Allah mencintai umatnya, itu adalah dengan cara memberikan cobaan kepada umat. Yang diberikan oleh Allah itu bukan semata-mata Allah membenci kepada umatnya, tetapi sebaliknya Allah mencintai kepada umatnya dengan memberikan cobaan. Seperti firman Allah dalam kitab suci Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah sudah jelas menguji kepada umatnya dengan lewat cara sedikit ketakutan. Ketakutan apa? Yaitu ketakutan apapun. Di dalam hati kita mempunyai ketakutan kurangnya maju, kurangnya pengetahuan, kurangnya kesabaran. Itulah takut apapun yang akan terjadi, menakutkan apa yang akan terjadi terhadap kita, selalu khawatir menghadapi apapun yang diberikan oleh Allah. Itu adalah ketakutan, suatu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah jiwa atau kekurangan harta. Kita sebagai orang miskin pasti kekurangan harta. Itulah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita dicoba kekurangan harta? Kita sebagai orang miskin, bisakah kita sabar menghadapi yang diberikan oleh Allah? Walaupun itu adalah kebanyakan harta bagi kita, banyak harta itu bukanlah semata-mata itu nikmat, tetapi itu adalah cobaan. Apalagi yang kekurangan harta, itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisakah kita sabar menghadapi cobaan, kelaparan, atau kekurangan harta di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga, yaitu dicoba dengan jiwa. Jiwa kita dicoba dengan kesehatan, kita dicoba dengan sakit. Kita diberi sakit itu bukannya Allah membenci kita, tetapi
Allah memberikan nikmat kelebihan kepada kita semua. Karena orang sakit itu adalah menghilangkan 4 macam. Yang pertama, kekuatan kita hilang. Yang kedua adalah kenikmatan makan kita hilang. Yang ketiga, kehilangan keceriaan wajah kita. Yang paling pokok adalah dihilangkan dosa-dosa kita di hadapan Allah SWT. Itulah kelebihan orang yang sakit. Walaupun dipandang itu adalah suatu yang tidak mengenakkan bagi orang yang sakit, maka orang bilang kalau orang sakit itu adalah mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita diberi cobaan dengan sakit, kita harus menghadapi dengan sabar. Hadirin jamaah yang berbahagia. Dan kita harus memakai logika untuk menghadapi kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang sabar? Orang yang sabar adalah dalam firman-Nya, walladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Itulah orang yang sabar menghadapi apapun cobaan dari Allah, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kita itu adalah milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menguatkan iman kita untuk sabar menghadapi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu berupa nikmat, walaupun itu berupa musibah, itu semua adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kesabaran kita. Terus sambungnya ayat, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Orang yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ditegaskan bahwa orang yang sabar itu selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka dari itu, sekali lagi marilah para jamaah semuanya, kita sabar menghadapi apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu Allah mencintai kita dengan lewat memberikan cobaan. Dan Allah memberikan cobaan tidak melampaui batas kemampuan umatnya. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat Allah, bisa menjalankan, bisa menerima hati kita apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selamat dunia maupun akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.